Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Kali ini pada muatan matematika dengan materi membandingkan dan mengurutkan bilangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat membandingkan bilangan. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan bilangan. Baik, sekarang kita akan membandingkan bilangan. Di sini ada 3 cara untuk membandingkan bilangan. Yang pertama, bandingkan angka mulai dari ratusannya. Yang kedua, jika angka ratusannya sama, bandingkan angka puluhannya. Dan yang ketiga, jika angka puluhannya sama, maka bandingkan angka satuannya. Nah, nanti akan kita coba membandingkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Beri tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, ini ada balok ya, balok satuan. Kita bandingkan antara balok kelompok 1 dan kelompok 2. Kita hitung dulu, ini ratusannya ada 200, puluhannya ada 30, satuannya ada 2. Kemudian yang sebelah kanan 100, ini puluhannya 40, kemudian di sini ada 6 satuan. Ini 200 tambah 30 tambah 6. Berapa? Ya, 232. Oh maaf, 2 ya, bukan 6. Kemudian 100 tambah 40 tambah 6. Hasilnya 146. Nah, kita akan membandingkan, yang pertama adalah ratusannya. Ratusan sebelah kiri dengan ratusan sebelah kanan kita bandingkan. Kita lihat di sini 200, sebelah kanan 100. Nah, ratusannya ini kan sudah berbeda. Kalau ratusannya dibandingkan sudah berbeda, nanti yang puluhan dan satuannya tidak perlu dibandingkan lagi. Sekarang kita lihat yang ratusannya ini. 200, 100. Mana yang lebih banyak? Iya, yang lebih banyak adalah yang 200. Artinya, jumlah benda yang lebih banyak adalah yang 232. Makanya kita beri tanda centang di sini. Nah, puluhan dan satuannya tidak perlu dibandingkan kalau ratusannya di sini sudah berbeda. Oke, berikutnya. Perhatikan contoh berikut. Bandingkan dengan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Di sini ada kelereng Edo dan kelereng Udin. Ini maksudnya jumlah kelerengnya Edo digambarkan dengan bentuk kubus satuan. Begitu juga dengan jumlah kelereng Udin digambarkan dengan kubus satuan, biar lebih mudah menghitung. Sekarang kita hitung dulu kelerengnya Udin. Di sini 100, 10, kemudian 5. 100 tambah 10 tambah 5. Iya, 115. Kemudian kelereng Edo 100 tambah 20 tambah 4. Jadi 124. Nah, seperti tadi kita bandingkan ratusannya dulu. Nah, ini ratusannya. Di sini 100, sebelah kanan juga 100. Ratusannya bagaimana? Sama. Kalau ratusannya sama, berarti kita bandingkan puluhannya. Nah, puluhannya kita lihat di sini 10, sebelah kanan 20. Nah, sudah berbeda kan puluhannya? 10 dan 20. Sekarang sudah ketahuan. Mana yang lebih banyak? 10 apa 20? Iya, ini yang lebih banyak. Kalau begitu sudah ketahuan yang jumlahnya lebih banyak adalah yang 124. Jadi kita isi di sini kelereng Udin yang 115 ini berarti lebih apa? Lebih dari atau kurang dari? Iya, jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo karena yang banyak memang kelereng Edo. Nah, berikutnya kita akan mengenal simbol perbandingan dalam bilangan. Nah,
Ada seperti ini simbol atau tanda ketika dalam perbandingan. Yang pertama ini kurang dari, dibacanya kurang dari ya. Kemudian yang kedua ini lebih dari. Yang ketiga sama dengan. Nah, untuk mempermudah ini ada cara untuk mengingat simbol, yaitu misalnya yang ini ya, kurang dari. Kita beri garis bantu di depannya. Nah, kalau kita beri garis bantu ini seperti huruf apa? Seperti huruf K. Nah, untuk mudah mengingat-ingat, K itu kurang atau kecil. Nah, berarti simbol yang seperti ini ketika diberi garis membentuk huruf K itu artinya kurang dari, dia kecil atau kurang dari. Berikutnya, simbol yang berikutnya ketika diberi garis bantu, nah menjadi seperti huruf apa? B. B ini kita artikan seperti banyak atau lebih dari. B, banyak atau besar, lebih dari. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini ada 8, di sebelah kanan ada 4. Tanda pembandingnya atau simbolnya yang mana? 8 dengan 4. 8-nya lebih apa? Banyak. Berarti simbolnya yang seperti huruf B. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang ini depan 20, belakang 60. Berarti 20 ini banyak apa kecil kalau dibandingkan 60? Iya, kecil. Berarti simbolnya seperti huruf K. Nah, seperti ini. Kemudian ini 200, kanan 200. Sama dengan. Oke, kemudian ini 400, di sini 300. Banyak yang mana? Ya, 400 banyak. 400 ini lebih banyak dibanding 300. Berarti simbolnya yang seperti huruf, kan ini banyak ya, berarti seperti huruf B. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membandingkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Contohnya seperti ini, 450, ini angka penyusunnya berapa ya? Kita tulis. Ratusannya, iya 400, puluhannya 50, satuannya 0. Jadi 450 itu tersusun dari 400 tambah 50 tambah 0. Berikutnya 327. 300 tambah 20 tambah 7. Nah, sekarang kita sudah menuliskan angka penyusunnya. Sekarang kita akan membandingkan dari yang ratusan dulu. Yang atas 400, yang bawah 300. Nah, ini angkanya berbeda. Sudah ketahuan mana yang lebih banyak? 400 apa 300? Ya, yang 400 lebih banyak. Artinya yang puluhan dan satuan tidak perlu dibandingkan karena sudah ketahuan yang lebih banyak. Artinya angka 450 ini lebih banyak daripada 327. Berarti ini ya, bilangan titik-titik lebih dari, yang lebih banyak tadi bilangan berapa? Iya, kita isikan di sini 450 lebih dari ini 327. Nah, sekarang lebih dari, lebih banyak ya. Ini kan 450 lebih banyak. Simbolnya adalah banyak. Berarti seperti huruf B, banyak. Nah, kita tulis. Nah, berikutnya contoh lagi. 265, bentuk panjangnya 200 tambah 60 tambah 5. Kemudian 272, 272. Kita bandingkan ratusannya, kita lihat. Iya, 200, bawah juga 200. Nah, karena ini sama, kan kita belum tahu mana yang lebih banyak. Berarti kita ke puluhan, kita bandingkan puluhannya. Atas 60, bawah 70. Mana ini yang lebih banyak? Iya, yang bawah yang lebih banyak. Artinya bilangan yang bawah ini lebih banyak, yang atas ini lebih sedikit. Berarti bilangan titik-titik kurang dari. Berarti ini yang kurang itu yang bilangan berapa? Kita isikan 2.
265. Kurang dari yang lebih banyak tadi 272. Jadi 265 kan kurang ya, berarti simbolnya seperti huruf K. Iya, kalau diberi garis kan seperti huruf K ini. Nah, jadi seperti ini cara membandingkan bilangan. Berikutnya, bandingkan bilangan berikut dengan menuliskan simbol. Nah, ini langsung ke simbolnya. Nah, kita bandingkan yang pertama ratusannya. Kita lihat yang pertama ya. Nah, ratusannya angka 1 ini. Kemudian yang sebelah kanan sama angka 1. Wah, belum tahu mana yang lebih banyak atau lebih kecil ya. Sekarang puluhannya kita bandingkan. Di sini 8, sebelah kanan 9. Nah, sekarang sudah tahu ini 8, ini 9, berarti di sini lebih besar apa lebih kecil ini? Kalau sini 8, sini 9. Iya, kecil, berarti yang ini lebih kecil, berarti tandanya seperti huruf K. Angka 9-nya dibandingkan enggak sama 0 yang satuan di sini? Tidak perlu karena puluhannya sudah berbeda. Ini kecil karena 8, di sini 9, berarti tandanya seperti huruf K. Nah, kemudian yang kedua, kita bandingkan ratusannya di sini 6, di sini 5. Ini berbeda ratusannya ya. Jadi ketahuan, ini berarti lebih banyak, di sini 6, 5, berarti di sini lebih banyak. Tandanya banyak. Iya, seperti huruf B. Nah, berikutnya kita akan membandingkan yang ketiga 830 dan 837. Kita lihat dari ratusannya. Di sini 8, sebelah kanan juga 8. Oh, karena sama berarti kita lihat di puluhannya. Di sini 3, di sebelah kanan juga 3. Oh, sama lagi. Jadi karena sama belum tahu mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Berarti kita lihat satuannya. Sebelah kiri satuannya 0, sebelah kanan satuannya 7. Nah, berarti 0 ini dibandingkan 7, berarti ini lebih apa? Kecil. Nah, ini yang banyak. Berarti tandanya karena ini kecil seperti huruf K, kecil. Nah, begitu cara memberikan simbol untuk membandingkan bilangan. Selanjutnya, kita akan mengurutkan banyak benda. Ini ada gambar kubus satuan, kemudian urutan dari yang paling sedikit nanti yang mana, urutan dari yang paling banyak nanti yang mana. Nanti kita akan tuliskan angkanya ya. Nah, langkah pertama adalah kita tuliskan dulu ya, banyaknya kubus masing-masing kelompok itu berapa. Yang pertama ini ratusannya ada 3. Nah, berarti ini 300. Puluhannya ada 4. Ini 40, ini satuannya ada 2. Iya, berarti 300 tambah 40 tambah 2. Ini 342. Sekarang yang B, ratusannya ada 3, 300. Puluhannya 3, 30, satuannya 6. 300 tambah 30 tambah 6, di sini 336. Sekarang yang C, ratusannya 300 juga. Puluhannya ada 6, 60. Satuannya 4. Jadi jumlah yang kelompok C adalah 364. Nah, kita akan mengurutkan dari yang paling sedikit. Nah, biar bisa mengurutkan, kita bandingkan dulu ratusannya, kita lihat. Yang kiri 3, yang tengah 3, yang kanan 3. Ratusannya sama. Berarti kita beralih ke yang puluhan. Puluhannya yang tengah, yang A 4, yang B 3, yang C 6. Nah, sekarang sudah kelihatan. Yang A ini puluhannya 4, yang B puluhannya 3, yang C puluhannya 6. Mana ini yang paling sedikit? 4, 3, apa 6? Iya, yang 3 ini. Berarti ini yang paling sedikit. Kita tulis duluan. Kemudian nanti baru yang
puluhannya angka 4 ini kita tulis, kemudian yang terakhir di sini kita tulis di sini. Berarti urutan yang paling sedikit adalah yang B, 336, kemudian 342, dilanjutkan 364. Nah, sekarang kalau urutan dari yang paling banyak, kalau yang paling banyak berarti iya yang 364 ini dulu ditulis. Ini, kemudian ini kan ada 3 sama 4, besar yang ini. Nah, kita tulis ini yang kedua, kemudian terakhir yang ini yang B. Kita tulis 364, 342, 336. Nah, inilah cara untuk membandingkan bilangan dan juga untuk mengurutkan banyak benda. Nah, semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Selamat belajar anak-anak hebat, semangat selalu ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.